Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita siapkan keberadaan kita mau memuji Tuhan, kita mau bermazmur bagi Dia, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau memuji, kami mau bersorak-sorai, kami mau merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami mau bermazmur bagi-Mu, kami mau bawa korban syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Muliakan setiap kami menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kau teramat baik. Bawa korban syukur. Kau baik. Engkau baik. Layak ditinggikan. Kau yang kami tinggikan. Kau yang disembah. Oh, Engkau baik. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau bermazmur bagi-Mu. Engkau baik, teramat baik. Allah segala Allah, Khalik langit dan bumi. Engkau baik, teramat baik. Layak dipuji, layak disembah. Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Layak dipuji. Engkau dahsyat, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Segalanya, Terima kasih Tuhan. Kau segalanya, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah Segala di puji, Anugerah-Mu Tuhan. segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian Anugerah-Mu bagi besar bagi kami. Yesus. Engkau luar biasa. Tak pernah habis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan selalu baru. Yes. Anugerah-Mu Terima selalu kasih baru. Yesus. Tuhan. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
Saya undang pendoa syafaat untuk maju ke depan. Yesus kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima Ya kasih Tuhan Yesus. buat kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Karena Tuhan urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biar pelayanannya pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Makasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus pagi hari ini kami mau satukan hati kami. Kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Ini shalom bagi Indonesia. Kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia. Kami akan melihat Tuhan perubahan demi perubahan terjadi atas bangsa kami. Khususnya pemerintahan bangsa kami Tuhan kembali bangkit Tuhan. Tuhan percayakan pemimpin-pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, damai dan sejahtera. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Tuhan sudah tetapkan anak-anak Tuhan yang memimpin di bangsa kami ya Tuhan. Kiranya kehidupan mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa Indonesia. Kami akan melihat Tuhan banyak orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi daerah-daerah yang terkena banjir Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Khususnya pagi hari ini Tuhan. Kau melihat Tuhan, anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Yang datang dengan kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Yang datang dengan sakit penyakit Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang datang dengan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Yesus Tuhan juga melawat saudara-saudara kami yang pada hari ini tidak hadir Tuhan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan pelihara kehidupan mereka dimanapun berada Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Kalau Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini, Tuhan juga yang berikan kemampuan, berikan hikmat, kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh tim inti yang ada di tempat ini. Biar kiranya ada kesatuan hati, kesatuan roh untuk membawa GBI Gading Serpong menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh di dalam nama Yesus. Kiranya program-program gereja yang ada sudah dibentuk Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan bercampur tangan, semua boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau pakai Tuhan pelayan-pelayan doa Tuhan di tempat ini. Berikan mereka kesatuan hati, mereka tetap semangat, mereka tetap antusias. Tuhan jadikan hamba-hamba-Mu yang setia. Tuhan jadikan hamba-hamba-Mu yang berkenan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan terus yang menuntun, Tuhan terus memimpin kehidupan jemaat-Mu. Semakin hari semakin bertumbuh, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat-Mu yang bekerja, Tuhan memberkati jemaat-Mu yang usaha di dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anak kami yang studi, mereka menjadi anak-anak yang sukses di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat komsel-komsel Tuhan yang ada Tuhan. Biar kiranya di minggu ke depan Tuhan tetap semangat, tetap antusias. Tuhan mau pakai setiap PKS, tetap semangat untuk terus membawa komsel-komsel semakin hari semakin bertumbuh dan berdampak bagi lingkungan di sekitarnya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, dari anak-anak super kid, teen, youth, Tuhan, pemuda remaja di tempat ini.
Tuhan yang memimpin, Tuhan menyertai Tuhan. Mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena hidup mereka berdampak bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi tempat kerja, bagi sekolah, bahkan dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Engkau terus memimpin ibadah kami, Engkau melawat setiap kami. Kami juga terima kasih Tuhan. Tuhan masih diberikan kesempatan. Kalau kami sebentar juga akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau taburkan firman-Mu di setiap hati kami. Firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Setiap kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, mau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar itu penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, siapkan persembahan kita, kita angkat persembahan kita. Bapa, kembali kami datang kepadamu, biar apa yang kami beri itu boleh bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yes. Tuhan itu baik. Amin. Hey, hey. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Semua. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik semua. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik
kita itu baik, amin. Amin. Allah kita baik, Yes. haleluya. Coba beri salam minimal 5 orang, katakan Allah kita baik. Allah kita Yes. baik. Haleluya. Wah, bersyukurlah. Yes, yes, yes. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Persiapkan lebih lagi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan melihat pengumuman dalam sepekan ini. Tim dengan Allah, kita bisa buka di channel YouTube GBI Gading Serpong. Ministry 24 jam bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terpanggil ingin menjadi pendoa syafaat, bisa menghubungi Kak Lydia, Kak Cindy Lydia dan Ibu Cindy. Demikian warta sepekan minggu ini kita siapkan.
keberadaan kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup untuk menolong, untuk memberikan penghiburan, karena Engkau adalah sumber penghiburan bagi kami. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi pujian ini mengatakan hanya Yesus jawaban setiap persoalan hidup kita. Dia ada tengah-tengah kita hari ini. Buka hatimu. Buka hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia akan menolong hidup kita. Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia penguasa hidup kita. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak
penghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersamamu hatiku tenang. Bersama Engkau ada damai dalam hati. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Meskipun Tuhan tantangan di hadapan kami tetap ada. Meskipun Tuhan masalah di hadapan kami tetap ada. Tetapi Engkau memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Sebab itu kami perlu firman-Mu setiap waktu. Engkaulah yang berbicara bagi kami saat ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berkaryalah. Engkau ada di tengah kami, Engkau melawat setiap pribadi. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Engkau Tuhan. Tapi biarlah setiap pribadi dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Minggu lalu Saudara masih ingat apa tema kita? Yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yosafat? Allah sumber kebenaran, ya. Hari ini saya akan bawakan Allah sumber penghiburan. Yuk kita baca dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 kita baca bersama-sama 2 ayat ini ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Saudara coba perhatikan apakah Saudara tidak merasa aneh dengan ayat ini. Dikatakan di ayat 3, terpujilah Allah yang apa? Menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Dikatakan terpujilah Allah. Saudara, memuji Allah di dalam penderitaan, di sini adalah ayatnya konteksnya di dalam penderitaan. Apakah saudara enggak merasa aneh? Memuji Allah di dalam penderitaan. Biasanya kalau dalam penderitaan apa yang saudara lakukan?
Ayat ini kayaknya bertentangan dengan kedagingan kita ya. Kalau kita menderita itu biasanya apa? Kita akan menggerutu, betul. Kita sedih, kita mewek, kita menyalahkan orang lain, kita komplain, bahkan mungkin kita komplain kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan memuji Tuhan di dalam penderitaan. Nah saudara, seperti lagu yang kita nyanyi tadi ya. Itu luar biasa lagu yang kita nyanyi tadi. Dikatakan apa? Bersama Dia hatiku damai dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang. Kesenangan kah? Sekali lagi coba. Kita perhatikan kalimat ini. Bersama Dia hatiku damai. Apakah kita dalam kesenangan? Dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang. Walau apa? Luar biasa saudara. Hanya di dalam Yesus ada seperti itu. Kita tenang bukan karena banyak duit. Kita damai bukan karena kita sehat. Meskipun dalam lembah kekelaman kita merasa damai. Meskipun banyak tantangan kita tetap merasa tenang. Inilah saudara yang dikatakan oleh ayat ini. Kita telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itu manusia kedagingan kita yang kalau kita ada dalam penderitaan kita ngomel. Itu manusia daging kita itu. Kalau dalam penderitaan kita mengeluh, itu kedagingan kita. Tetapi manusia yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita akan bisa memuji Tuhan. Malah kita dilatih untuk memuji Tuhan justru di saat kita lebih membutuhkan Dia. Saudara-saudara perhatikan ke sini supaya saudara nggak ngantuk. Saya lihat sebagian sudah angguk-angguk bukan karena hormat ke saya, tetapi mulai ada roh ngantuk. Saya tolak roh ngantuk di dalam nama Yesus. Ya, semua perhatikan saudara karena kehilangan berkat Tuhan. Jangan biarkan saudara dihanyutkan oleh ngantuk. Oke, next. Nah, saudara, ini yang terjadi di dalam contoh-contoh tokoh di Alkitab. Perjanjian lama kita melihat Ayub. Dikatakan di situ Ayub kan dicobai ya. Kita tahu cerita itu. Ketika dia anaknya mati semua. Ketika harta ternaknya habis semua. Ketika hartanya habis semua dalam satu hari. Tetapi dikatakan di Ayub 1 pasal 2 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu katanya apa? Terpujilah nama Tuhan. Saudara, bisakah seperti Ayub? Di saat anakmu sakit saudara bilang, puji Tuhan. Di saat engkau enggak punya duit, Tuhan, saudara bisa bilang, puji Tuhan. Di saat engkau dikecewakan orang lain, saudara bisa bilang, puji Tuhan. Ini contoh di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru kita melihat next. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 25. Dikatakan sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka yaitu Paulus dan Silas
ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya mereka nyanyi tidak di dalam hati, saudara. Enggak sunyi sepi sendiri, enggak. Tapi mereka nyanyi dengan suara yang keluar. Sehingga orang-orang lain dalam penjara itu mendengarkan. Inilah apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hati orang-orang yang telah dilahirkan baru. Karena sukacita kita, karena damai kita bukan dari luar. Damai kita ada di dalam hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan semakin saudara membutuhkan damai itu, semakin saudara membutuhkan ketenangan dalam batin saudara, semakin saudara memuji Tuhan. Sebab lewat pujian Allah bertahta. Di atas pujian Allah bertahta. Dan Dia akan memberikan roh penghibur itu ke dalam hati kita. Next. Jadi saudara, the only unshakable source of comfort in this world is God Himself. Satu-satunya sumber penghiburan yang tidak tergoncangkan di dunia ini adalah Allah sendiri. Dikatakan bahwa Dia adalah sumber penghiburan. Oke, next. Kita lihat lagi di ayat 3 itu ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara, saya senang, bukan saya tidak menghargai bahasa Indonesia, tapi saya setuju dengan apa yang ditulis di dalam bahasa Inggris yang lebih sesuai dengan bahasa aslinya. Saya lihat dari King James Version juga sama, YLT juga sama. Ini saya ambil dari English Standard Version. Dikatakan, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. Kalau di kita dibilang Bapa yang penuh belas kasihan. Tetapi di dalam bahasa Inggris kita dikatakan the Father of mercies. Jadi bukan saja Allah penuh dengan belas kasihan, tetapi Dia adalah Bapa dari belas kasihan. Artinya Dia sumber dari belas kasihan. Wah, itu luar biasa. Dia bukan punya belas kasihan, tetapi Dialah sumber belas kasihan itu. Seperti kita katakan kan, Alkitab mengatakan iblis itu adalah bapa dari bapak segala dusta. Iya. Jadi bukannya dia punya dusta, tapi dialah sumber dusta. Gitu. Nah ini Bapa itu Father of mercies. Jadi dia adalah pemilik belas kasihan itu. Dia adalah Bapa dari belas kasihan. Dan Dia adalah Allah dari segala penghiburan. Nah saudara, ada banyak sumber penghiburan yang kita bisa temui di dunia ini. Ada yang bisa dipercaya, ada juga yang tidak bisa dipercaya atau kurang bisa dipercaya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, kalau saudara pengen hiburan, mungkin saudara bisa nonton film atau saudara bisa dengarkan musik. Itu pun salah satu jenis hiburan.
Ada banyak sumber hiburan, tetapi Allah adalah sumber dari segala penghiburan. Penghiburan dunia yang saudara bisa dapat mungkin berguna, tetapi sedikit. Kadang-kadang itu hanya sebatas kulit saja. Membuat kita bisa tertawa, membuat kita bisa melupakan sejenak kesulitan kita. Tetapi tidak sungguh-sungguh itu dari dalam. Nah saudara, mengapa kita butuh penghiburan? Next. Karena adanya penderitaan. Kalau tanpa penderitaan, tanpa tekanan, kita tidak membutuhkan penghiburan. Saudara, saya mau katakan, sejak lahir manusia itu sudah menghadapi penderitaan. Makanya ada tangisan. Tangisan itu kan adalah gambaran dari umumnya dari penderitaan, bukan? Dari kesedihan, dari kesusahan. Meskipun ada tangisan yang karena sukacita, ada. Ya. Orang terharu karena sukacita bisa nangis. Ya. Tapi umumnya orang menangis itu karena kesedihan, karena kesusahan, karena penderitaan. Kapan seseorang pertama kali menangis, saudara? Ketika dia lahir, coba bayangkan. Aktivitas manusia pertama yang dilakukan oleh manusia adalah menangis. Sebelum dia bisa apa-apa, yang pertama adalah menangis. Saudara ketahui kenapa bayi menangis lahir? Kenapa dia menangis? Adakah pernah kita mendengar berita bahwa ada seorang bayi lahir tertawa? Mungkin itu akan masuk viral. Ya. Enggak ada, saudara. Bayi itu keluar pertama itu dia menangis. Kalau dia enggak nangis dipukul. Supaya nangis. Saudara, kenapa dia menangis? Berarti dia menghadapi satu penderitaan. Reaksi seseorang ketika menderita adalah menangis. Kenapa dia menderita, saudara? Jadi dari sejak lahir pun seseorang mengalami penderitaan. Mengapa dia menderita? Karena untuk pertama kalinya dia lepas dari ibunya. Sebelumnya dia nyaman di dalam kandungan ibunya. Dia tenang dengan suhu yang standar, yang stabil. Sekitar 36 derajat. Tetapi begitu dia keluar, dia merasakan panas, dia merasakan dingin. Dia kaget. Dan untuk pertama kalinya dia harus bernafas dengan hidungnya. Itu penderitaan buat seorang bayi. Sebab itu reaksi pertamanya adalah menangis. Jadi penderitaan itu adalah sudah akrab dengan manusia. Dan Tuhan buat itu supaya apa, saudara? Supaya paru-paru bayi itu berkembang. Dengan menangis maka paru-parunya berkembang. Karena dia harus memakai paru-parunya untuk bernafas. Sebelumnya untuk pertama kalinya dia harus mencari makanan. Karena sebelumnya selama 24 jam dia tidak perlu pikir makanan. Karena selalu disuplai lewat plasenta. Untuk pertama kalinya dia harus menghadapi dunia ini. Sebab itu seorang bayi begitu lahir, maka habis dia dibersihkan langsung dia ditaruh lagi di atas ibunya. Supaya dia merasa lagi ketenangan itu. Dia mendengarkan kembali detak jantung yang biasa setiap waktu dia dengar ketika dia di dalam kandungan. Penderitaan menimbulkan tangisan.
Saudara, di ayat 8 dan 9, Paulus menuliskan penderitaannya, saudara. Di ayat 8 dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Apakah ada di situ? Ya, ada ya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Dia saudara, Rasul Paulus, rasul yang begitu besar, dia pun pernah mengalami putus asa, saudara, sepertinya. Karena dia mengalami sebuah tekanan yang begitu besar. Dia mengalami penderitaan. Kalau saudara mau baca di pasal 11 dari di pasal 11 daripada 2 Korintus, saudara bisa lihat bagaimana apa yang dialami oleh Paulus. Penderitaan yang dialami oleh dia luar biasa. Lalu ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, jangan disangka bahwa saudara doang yang punya penderitaan. Kadang-kadang kita waktu menderita sepertinya gitu. Kita merasa orang lain gak ngerti saya sih. Biasa kita mengasihani diri sendiri. Ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, biasanya kita begitu. Kita merasa hanya kita yang susah. Dia mah bisa begitu karena dia enak sih. Saudara, setiap orang punya penderitaan masing-masing. Rasul Paulus yang begitu luar biasa, yang diagungkan banyak orang, dia pun pernah mengalami dalam posisi yang seperti putus asa. Yang seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Nah, saudara, inilah manusia. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita, walaupun kita yang begitu mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita hidup tanpa tantangan, tanpa masalah, tanpa penderitaan. Tetapi sama seperti bayi yang tadi saya sudah ilustrasikan. Mengapa bayi dia merasakan penderitaan dan dia menangis? Karena dengan menangis paru-parunya berkembang. Sebab itu dokter kalau dia tidak menangis dipukul supaya dia menangis. Kalau tidak menangis enggak lama hidupnya. Maka sebentar saja dia sudah mukanya biru karena otaknya tidak terisi oksigen. Ini dialami saudara sama keponakan saya. Waktu kakak saya melahirkan anaknya yang ketiga, rupanya anaknya itu sungsang saudara. Dan melahirkan bukan di rumah sakit tetapi di bidan. Jadi pertolongannya agak terlambat. Waktu lahir anak itu tidak menangis. Tidak menangis. Jadi rupanya prosesnya cukup lama sejak waktu masa kelahiran. Dan waktu dokter pukul akhirnya menangis. Tetapi rupanya itu sudah merusak beberapa alat vital di dalam tubuhnya, terutama di dalam otaknya. Dan dia keluar, dia biru, lalu dimasukkan inkubator, hanya 1 minggu usianya. Jadi memang penderitaan itu baik. Yang penting kita bersama Yesus menghadapi penderitaan. Itu yang terpenting. Nah, sudah terus next. Penderitaan itu umumnya disebabkan oleh dosa. Apakah dosa yang kita sendiri lakukan? Atau bisa juga penderitaan timbul karena akibat dari dosa orang lain
yang berdampak kepada kita. Misalnya, saudara punya anak. Anak saudara melakukan tindakan kriminal sehingga dia dipenjara, dihukum. Saudara sebagai orang tua, walaupun yang melakukan kriminal adalah anak saudara, saya yakin saudara sebagai orang tua akan menderita juga. Enggak mungkin anakmu masuk penjara dan engkau bilang happy-happy. Enggak, pasti saudara pun akan menderita. Jadi ini saudara menderita oleh karena dosa yang dilakukan oleh orang lain dan yang berdampak kepada saudara. Penderitaan bisa terjadi karena kita bergantung kepada orang-orang yang mungkin bisa mengkhianati kita. Yang kita begitu percaya seperti suami atau istri atau orang tua atau anak atau teman yang kita percaya dan lain-lain. Dan kita kecewa karena apa yang kita harapkan dari mereka itu tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Itu membuat hati kita terluka dan menderita. Jadi dosa adalah akar dari penderitaan. Dan penderitaan membutuhkan penghiburan. Dan Allah adalah pakar. Dia adalah ahlinya di dalam menangani penderitaan akibat dosa. Karena Yesus telah tersalib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Sehingga kita dibebaskan dari hukuman kekal. Nah saudara, apa itu penghiburan? Kita mesti tahu dulu apa itu penghiburan. Saya ambil dari AI. AI mengatakan penghiburan itu adalah tindakan atau keadaan memberikan dukungan, kekuatan dan kenyamanan emosional kepada seseorang yang sedang sedih, berduka atau kecewa agar merasa lebih baik. Perhatikan situ, saya sengaja taruh warna kuning agar merasa lebih baik dan menemukan harapan. Seringkali melalui kehadiran fisik atau kata-kata atau doa. Sips mengatakan begini, penghiburan adalah segala sesuatu yang meredakan penyakit, yang menghilangkannya atau sedikit menguranginya. Nah saudara, mengapa dikatakan sedikit menguranginya? Kenapa tidak menghilangkan seluruhnya dari penderitaan? Mengapa penghiburan tidak bisa menghilangkan seluruhnya dari penderitaan, tetapi hanya sebagian? Merasa lebih baik, hanya mengurangi. Bukankah kita seringkali mengharapkan penderitaan kita diangkat saja? Penyakit kita diangkat, selesai. Kesulitan ekonomi kita diangkat. Keputusasaan kita diangkat. Kita biasanya inginnya seperti itu. Tetapi penghiburan bukan bertujuan untuk mengangkat masalah saudara. Penghiburan bukan bertujuan membebaskan saudara dari masalah. Kalau saudara punya masalah dan seseorang menghibur saudara, saudara tidak bisa mengharapkan orang tersebut akan mengangkat masalah saudara. Tetapi mengurangi dengan apa? Sebuah hati yang lebih besar.
Mengapa Tuhan tidak mengizinkan juga melalui Roh Kudus untuk menghilangkan masalah kita? Karena saudara, hanya di surga kita akan bebas dari penderitaan. Selama kita di dunia, selama kita hidup dengan tubuh kita, coba semua pegang tubuh kita. Selama kita hidup dengan tubuh kita ini, kita tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan. Nanti kalau kita sudah di surga, kita akan memakai tubuh kemuliaan. Yang amin cuma satu. Nanti di surga kita pakai tubuh kemuliaan. Kalau saudara masuk surga. Yakinkan saudara masuk surga. Makanya dari sekarang makanya saudara harus sungguh-sungguh. Kapan kita mati? Memang tahu, gak ada yang tahu. Kalau kita siap kapanpun, oke kita mati. Yang penting kita sudah siap. Nah nanti di sorga baru tidak ada penderitaan saudara. Di sorga tidak ada tangisan. Di sorga ada sukacita dan bahagia. Tidak ada sama sekali penderitaan. Nah saudara, kita akan lihat penghiburan apa saja next yang kita terima dari Allah. Penghiburan apa saja yang kita terima dari Allah? Yang pertama saudara, penghiburan dari berkat-berkat jasmani. Katakan, penghiburan dari berkat-berkat jasmani. Ini kalau orang biasanya mengistilahkan dengan kata common grace. Ya. Ini berkat-berkat umum. Berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi tubuh jasmani kita, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 19, ini cerita tentang Elia. Saudara kenal Elia? Siapa itu Elia? Ya itu memang Elia juga namanya ya. Nah dia meniru dari Elia ini nih. Nah siapa itu Elia? Seorang nabi. Dia bukan nabi biasa, nabi besar. Maksudnya bukan badannya yang besar. Reputasinya besar. Karena apa? Karena dia pernah mengalahkan 400 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Satu peperangan yang luar biasa yang dimenangkan oleh Allah. Dan Elia adalah nabinya pada saat itu. Cerita ini kita sudah tahu. Tetapi ketika dia sudah menang dengan peperangan besar dan hujan Tuhan berikan, tadinya selama 3,5 tahun Israel tidak turun hujan. Kekeringan. Tetapi ketika selesai dia memenangkan peperangan di atas Gunung Karmel dengan para nabi Baal, di situ Tuhan memberikan hujan kepada Israel. Elia luar biasa. Senang gak Elia? Senang gak? Pasti senang. Tetapi ada tetapinya saudara. Ketika sang ratu yang namanya Isabel, istri dari Raja Ahab, mendengar bagaimana Elia sudah membunuh dia punya nabi-nabi, maka dia menjadi marah luar biasa. Dia katakan, aku akan membunuh dia. Elia, dengarkan, kamu tidak akan lepas. Aku akan membunuh dan memburu engkau. Elia dengar itu. Kira-kira Elia bagaimana saudara? Takut.
Seorang nabi yang besar, nabi yang tenar, nabi yang luar biasa. Yang baru mengadakan KKR di atas Gunung Karmel. Takut dengan ancaman seorang Isabel. Apa yang dilakukan oleh Elia? Hibrid. Kabur dia, melarikan diri. Dia kabur. Dia tinggalkan bujangnya. Dia masuk ke padang gurun. Dia berjalan di sana dan dia masuk, dia tidur di bawah sebuah pohon. Putus asa. Merasa lemah. Merasa dia menghadapi seorang diri. Ini sebuah penderitaan yang dialami oleh seorang nabi besar. Hamba Tuhan seringkali merasakan seorang diri. Inilah seorang Elia. Tidur dia di sana. Mau apa saudara? Mau mati. Satu keinginan dia, satu permintaannya kepada Tuhan, Tuhan cabut aja nyawaku. Untuk apa aku hidup? Kalau aku mengalami seperti ini, cabut aja nyawaku. Tapi apa jawab Tuhan? Apa jawab Tuhan? Tuhan tidak menghibur dia. Tuhan tidak juga mencela dia. Tetapi Tuhan datang dengan malaikatnya. Bawa apa saudara? Bawa roti bakar dan air di dalam kendi. Coba bayangkan, Tuhan membakar roti buat Elia. Ini luar biasa. Ini penyediaan Tuhan. Itu roti bakar dikatakan. Kita sekarang makan rotbak kan ada banyak rotbak ya. Ini buatan Tuhan. Ini roti bakar buatan Tuhan. Dia kasih, dia bawa roti bakar dan satu kendi yang berisi air. Lalu Tuhan bilang, Elia bangun. Malaikat Tuhan bilang, bangun, makan dan minumlah. Elia bangun, dia makan, dia minum, kan dia capek. Habis perjalanan di padang gurun, lalu tidur lagi. Kedua kali, malaikat Tuhan datang lagi. Bawa lagi roti bakar sama air minum. Dibangunin lagi Elia. Elia, bangun. Ayo, makan, minum. Sebab kalau engkau tidak makan dan tidak minum ini, engkau tidak akan kuat berjalan ke tempat yang aku suruh. Elia bangun, dia makan dan dia minum. Saudara, ini adalah penghiburan jasmani. Penghiburan jasmani berlaku bagi semua orang. Kalau lapar ya makan. Itu penghiburan jasmani. Makan adalah sebuah penghiburan bagi orang yang lapar, betul? Coba orang yang lemes karena gak makan, dikasih makan. Gak perlu saudara kasih emas buat dia, yang penting dia makan. Orang haus hiburannya apa? Minum. Itu setetes air rasanya seperti apa? Seperti sesuatu yang sungguh menyejukkan kalau saudara haus sekali. Apakah saudara pernah merasakan kehausan luar biasa dan saudara minum air itu rasanya enak banget? Ini penghiburan jasmani saudara. Kalau saudara capek, oh ya hiburannya apa? Tidur, istirahat. Kalau capek hiburannya jangan ke kafe. Itu bukan jawaban. Saudara capek hiburannya tidur, istirahat. Itu penghiburan jasmani. Kalau saudara kedinginan, ya hiburannya apa? Pakai mantel. Kedinginan, kalau saudara mau menghibur seseorang lagi kedinginan, ya jangan saudara kasih makan.
Saudara kasih jubahmu, kasih mantelmu, kasih jaketmu, kasih ke dia. Itu penghiburan. Kalau saudara kurang bertenaga, apa hiburannya saudara? Jemur. Jemur badan. Olahraga. Bergerak. Kalau saudara kurang semangat, saudara pakai tidur lagi, tambah gak semangat. Kalau gak semangat ya hiburannya adalah saudara bergerak, jemur badan, berolahraga. Nah itu saudara, ya Danang. Oke, jadi ini adalah penghiburan dari berkat-berkat jasmani, semua orang butuh. Dan kita bisa dapatkan bukan saja dari Tuhan. Ini kita bisa dapatkan dari sesama atau dari kita sendiri. Lalu ada level yang lebih tinggi. Yang kedua, penghiburan dari berkat-berkat rohani. Ini kita peroleh dari ayat-ayat dalam Alkitab. Dari firman Allah. Ini penghiburan yaitu kemampuan untuk memperoleh penghiburan yang bertolak belakang dengan situasi yang kita hadapi. Ini yang seperti tadi kan. Bersama dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Inilah berkat-berkat rohani. Oke, next. Nah, ini adalah seorang yang bernama Horatius Spafford. Saudara tahu siapa Horatius Spafford? Saya akan ceritakan. Dia adalah seorang pengacara, dia adalah seorang pebisnis Amerika yang mengalami sebuah tragedi di dalam hidupnya. Dia kehilangan putra tunggalnya dan seluruh aset real estate-nya pada waktu kebakaran besar terjadi di Chicago. Itu yang foto di bawah sebelah kiri. Di situ dia kehilangan semua asetnya dan seorang putranya yang tunggal. Itu sudah merupakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Tragedi yang luar biasa. Tetapi selanjutnya yang lebih tragis dari itu adalah ketika dia kehilangan keempat putrinya yang meninggal di dalam sebuah kecelakaan kapal di Samudra Atlantik. Saudara, kalau saudara tempatkan diri saudara di dalam dia, saudara kira-kira apa yang saudara pikirkan dan alami? Apakah saudara bisa bilang puji Tuhan? Ini sebuah kejadian nyata. Kalau saudara berpikir Alkitab itu Ayub jangan-jangan legenda saja. Ini sebuah kejadian nyata yang dialami oleh seorang yang bernama Horatius Spafford. Dan ketika dia menyusul keluarganya di lokasi tenggelamnya kapal itu, maka dia menulis sebuah syair yang akhirnya dibuatkan lagu oleh seorang yang bernama Philip Paul Bliss. Dan lagu itu menjadi sangat terkenal. Lagu itu adalah It is well with my soul. Lagu itu begini saudara, kata-katanya. When peace like a river attended my way. Ketika damai bagaikan sungai
menyertai jalanku. When sorrows like sea billows roll. Ketika kesedihan bergulir seperti gelombang laut. Saudara sadarkah gelombang laut itu seperti apa? Gelombang laut itu tidak pernah berhenti, saudara. Kalau saudara mau belajar tentang semangat yang tidak kenal putus asa, gelombang laut. Dia datang satu, datang lagi dua, datang, pokoknya gelombang laut tidak pernah berhenti. Itu artinya kesedihan yang bergulir di dalam hidupnya itu tidak pernah berakhir. Seperti gelombang laut. Dia katakan kalimat selanjutnya yang luar biasa. Whatever my lot, thou hast taught me to say. Apapun nasibku, engkau telah mengajariku untuk berkata. Apa yang Tuhan suruh katakan? It is well with my soul. Semuanya baik, jiwaku baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Saudara, ini keluar dari seseorang yang telah mengalami penghiburan dari berkat rohani. Saudara mungkin sering baca Alkitab, tetapi berapa banyak Alkitab itu ayat-ayat itu mengubahkan saudara. Tiap hari saudara baca Alkitab, mungkin, semoga yang saya harapkan. Tapi berapa banyak ayat-ayat itu menyentuh saudara? Berapa banyak saudara diubahkan oleh ayat-ayat yang saudara baca? Atau ayat-ayat itu hanya seperti sekedar bacaan yang tidak pernah mengubah saudara sama sekali. Tapi dikatakan, it is well. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Wow, ini luar biasa. Ini sebuah penyerahan. Ini tingkat yang lebih tinggi. Tingkat penghiburan yang lebih tinggi daripada yang pertama. Yang kita peroleh dari ayat-ayat Alkitab. Ketika Tuhan berkata, engkau tidak akan kubiarkan piatu. Aku akan menyertai engkau. Apakah itu sungguh-sungguh menghidupi engkau? Ketika Tuhan berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku di dalam kekayaan karunia-Nya, kasih karunia-Nya. Apakah itu sungguh-sungguh memberikan engkau kekuatan? Engkau tidak akan tergoyahkan. Meskipun engkau tidak berlimpah. Meskipun engkau mungkin dalam keadaan yang manusia bilang kekurangan. Tetapi whatever my lot, thou hast taught me to say. Apapun yang terjadi, Tuhan firman-Mu telah mengajari aku untuk berkata, aku tidak perlu khawatir akan apapun juga. Sebab Tuhan besertaku. Inilah berkat-berkat penghiburan dari berkat-berkat rohani. Saudara, ketika kita
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan saja dosa kita diampuni, tetapi kita diadopsi oleh di dalam keluarga Allah. Sebab itu bagi kita semua yang percaya, tidak peduli saudara hari ini betapapun hebatnya engkau. Tidak peduli kalau hari ini engkau sangat diberkati Tuhan. Tidak peduli kalau hari ini engkau begitu sukses luar biasa. Saya mau katakan hal-hal yang terhebat itu masih akan datang bagi saudara. Amin. Semua berkat-berkat yang terbaik itu masih akan ada di hadapan saudara. Hari-hari saudara yang terbaik itu masih akan datang. Inilah janji Tuhan bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan. Kapan itu semua yang terbaik akan kita peroleh? Ketika kita ada bersama dengan Dia. Harta saudara sebanyak apapun yang saudara ada di sini, itu enggak sebanding dengan di sana. Hari-hari terbaik saudara di tempat sekarang ini, itu tuh enggak sebanding nanti dengan dia di sana. Sukacita saudara saat ini, itu enggak sebanding dengan sukacita yang nanti kita akan nikmati. The best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan datang. Jadi saudara jangan puas kalau sekarang itu saudara meninggalkan Tuhan. Bodoh. Saya mau katakan bodoh. Itu belum ada apa-apanya. Itu baru bonus yang Tuhan kasih. Sebab apa yang terbaik nanti Tuhan akan sediakan. Yang ketiga saudara. Penghiburan dari persekutuan dengan Roh Kudus. Tingkat penghiburan tertinggi adalah penghiburan dari persekutuan dengan Roh Kudus. Mungkin saudara memiliki teman-teman yang begitu setia, bagus, bersyukur untuk itu. Keluarga di sekitar saudara yang mendampingi, menghibur di dalam masa penderitaan, bersyukur untuk itu. Tetapi saudara, itu bisa seakan hanya di luar pintu. Sedangkan di dalam hati saudara masih merasa kekosongan. Dan saudara masih belum terhiburkan secara sungguh-sungguh. Terima kasih untuk segalanya yang begitu baik bagi kita. Terima kasih. Tapi hati saudara mungkin masih belum dijamah, masih belum sungguh-sungguh merasakan damai. Ayat-ayat Alkitab juga mungkin tidak bisa masuk ke dalam hatimu. Itu seperti di luar pintu. Yang mengetok mau masuk tapi saudara tidak bukakan. Nah saudara, kalau saudara ada dalam posisi yang seperti ini, mengalami hal yang seperti ini, saudara membutuhkan penghiburan dari dalam, bukan dari luar. Saudara membutuhkan pribadi yang berdiam di dalam diri saudara, yang akan memberikan penghiburan. Dan ini adalah penghiburan dari Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah saudara, ini luar biasa. Next. Kita melihat anugerah Tuhan bagi kita yang hidup di perjanjian baru. Perjanjian lama, janji Tuhan adalah aku akan menyertai engkau.
Itu janji Tuhan di perjanjian lama. Keluaran 3:12 Tuhan berjanji kepada umatnya bangsa Israel, bukankah aku akan menyertai engkau? Kepada siapa? Kalau kita baca dalam perjanjian lama semuanya, dia katakan aku akan menyertai engkau. Kepada Yosua, aku akan menyertai engkau. Kepada Daud, aku akan menyertai engkau. Kepada Salomo, aku akan menyertai engkau. Semua di dalam perjanjian lama. Tuhan berjanji menyertai engkau. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita beroleh anugerah yang luar biasa. Sebab bukan saja menyertai, tetapi diam di dalam kita. Kalau menyertai itu di luar, saudara. Tidak selalu. Kalau kitanya kemana, dia tidak selalu ngikut, nanti bisa. Tetapi kalau dia diam di dalam kita, kemanapun kita pergi dia ada di sini. Mengapa bisa beda, saudara? Karena perjanjian baru, Roh Kudus diberikan. Roh Kudus dicurahkan. Dan hanya Roh yang bisa masuk ke sini. Nara meskipun baik banget misalnya sama saya, paling dia bisa menyertai saya doang. Tapi kan dia gak bisa masuk ke dalam saya. Gak mungkin. Hanya Roh. Karena Roh namanya juga Roh. Gak kelihatan kan? Namanya juga Roh. Saudara, ada yang bisa ngelihat Roh? Itu punya sense tertentu yang bisa melihat Roh. Kita gak bisa lihat Roh. Dan hanya Roh yang bisa masuk dan tinggal di dalam kita. Disitulah kita bisa mengalami persekutuan dengan Allah setiap waktu. Makanya saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, saudara enggak perlu punya jam-jam khusus untuk berdoa. Walaupun saudara tentukan jadwalnya itu sangat bagus. Tetapi saudara tidak terpaku oleh jam itu saja untuk berdoa. Karena dia dekat sekali, dia ada di sini. Saudara bisa berkata-kata dengan Roh Kudus setiap waktu. Saya sambil saya bicara dengan saudara, saya bisa berbicara dengan Roh Kudus saat ini. Setiap waktu. Inilah komunion, inilah persekutuan dengan Roh Kudus. Dan itulah penghiburan yang luar biasa. Inilah penghiburan yang dialami oleh rasul-rasul. Meskipun mereka mati syahid, mereka bisa menghadapinya dengan muka yang menghadap ke surga. Ketika Stefanus dirajam dengan batu, Stefanus tidak memelas. Maafkan saya, ampuni saya, jangan saya bunuh, jangan saya dibunuh. Tidak. Tapi Stefanus menghadapi itu dengan memandang ke surga dan berkata, lihat anak Allah berdiri. Itu karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam hati. Mereka yang mati syahid tidak takut menghadapi itu. Karena di dalamnya ada Roh yang berdiam, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita di tengah tantangan, yang memberikan damai di dalam lembah kekelaman. Itulah penghiburan dari Roh Kudus. Oke, next.
Mengapa kita diberikan penghiburan? Apa tujuan dari penghiburan yang kita dapatkan dari Allah? Yang pertama, saudara, kita bisa bertahan dalam penderitaan. Supaya kita bisa bertahan di dalam kesusahan. Supaya kita bisa bertahan di dalam tekanan. Supaya kita tidak mudah untuk melupakan Tuhan. Supaya kita tidak pergi ke lain hati. Kita diberi penghiburan. Lalu yang kedua, penghiburan dari Allah mengajar kita untuk memandang kepada Tuhan saja. Di dalam ayat 9 dari 2 Korintus 1 ini dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Seperti Horatius Spafford tadi, penghiburannya hanya kepada Allah. Seperti Ayub yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan beri penghiburan? Kita menerima penghiburan dari Allah agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita bisa menghibur mereka yang mengalami apa yang pernah kita alami dan Tuhan tolong. Saudara yang pernah mengalami seperti saya mengalami kedukaan ditinggal suami, maka saya adalah orang yang tepat menghibur mereka yang ada di dalam persoalan yang sama. Saudara pernah mengalami mungkin bangkrut, tetapi Tuhan menghidupi saudara, Tuhan menolong saudara. Dan saudara adalah orang yang tepat untuk menghibur mereka yang mengalami masalah yang sama. Artinya Tuhan memberi penghiburan supaya kita bisa juga menghibur mereka yang memerlukan penghiburan yang sama yang telah kita terima dari Allah. Sesama anggota tubuh Kristus tidak diperkenankan untuk cuek satu sama lain. Mari kita saling peduli. Begitupun di dalam pelayanan di gereja. Setiap kategorial tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Youth tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Sementara anak-anak sekolah minggu mengalami kesusahan. Demikian juga sebaliknya. Di dalam satu tubuh Kristus, kita harus saling memperhatikan. Karena untuk itulah Tuhan menghibur kita. Untuk itulah. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, jangan cuek. Kalau saudara bisa besuk, puji Tuhan. Kalau saudara tidak bisa besuk, doakan lewat telepon. Telepon. Doakan lewat telepon. Minimal lewat WA. Doakan. Itu merupakan kekuatan, penghiburan bagi orang yang mengalami kesulitan. Mari kita boleh menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Kita sudah menerima berkat-berkat jasmani. Kita sudah menerima penghiburan dari berkat rohani. Dan kita pun menerima penghiburan dari persekutuan dengan Roh Kudus. Tapi itu bukan untuk diri kita sendiri. Ingat, Allah tidak pernah punya tujuan untuk memberkati saudara sendiri. Tidak pernah punya tujuan itu. Kalau saudara perhatikan dari semua. Janji Allah kepada Abraham, jelas sekali. Aku akan memberkati engkau. Dan olehmu segala bangsa di dunia akan diberkati. Sebab itu biarlah berbahagialah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Tetapi Allah peduli. Dia mengerti persoalan yang saudara dan saya hadapi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi. Tiada satu pun yang terjadi Tanpa Allah mengerti. tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah Banyak perkara. banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi Tiada sesuatu kan tanpa Engkau peduli, Tuhan. tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti. Allah Engkau peduli. Allah Engkau mengerti, Tuhan. segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah peduli. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah peduli. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah peduli. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli Amin. apa yang kami alami saat ini. Dan kami percaya tidak ada satupun yang terjadi tanpa Engkau tahu. Ya. Kalau Engkau mengizinkan terjadi bagi kami,
Maka Engkau sedang melatih otot-otot iman kami untuk semakin kuat. Engkau sedang melatih kami untuk kami semakin bersandar kepada Tuhan. Berapa banyak saudara yang saat ini membutuhkan Tuhan. Membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Karena penderitaan, karena masalah, karena tekanan yang kau hadapi saat ini. Taruh tanganmu di dadamu. Haleluya. Di dalam nama Yesus, penghiburan dari Tuhan turun ke atasmu. Kekuatan dari Tuhan turun ke atasmu. Dengarkan, engkau tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. Tuhan mengetahui pergumulanmu. Dan Tuhan mau engkau bergantung penuh kepadanya. Tuhan mau engkau beriman kepadanya. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dan ketika engkau di dalam lembah maut pun, Dia ada bersama dengan engkau. Engkau tidak akan ditinggalkan sendiri. Inilah penghiburan dari Tuhan. Biarkan Roh Kudus ada diam di dalam hatimu. Berdiam di dalam engkau. Itulah yang memberikan engkau penghiburan setiap waktu. Kasih-Nya yang begitu besar. Penghiburan yang terbesar, yaitu dosamu sudah diampuni. Itulah penghiburan yang terbesar yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau masalahmu yang paling besar pun sudah Tuhan tolong, maka percayalah, masalah-masalah lain engkau tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan menghibur engkau. Dan engkau diberikan kekuatan supaya engkau bisa melewatinya. Dan ketika engkau sudah melewatinya, engkau akan berkata, semua karena Tuhan. Dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nah sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus. Itu akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang percaya kita serukan bersama. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua.